Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kalian yang menyaksikan ini. Selamat malam warga sipil, selamat malam netizen, selamat malam khususnya untuk dosen saya. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah public speaking. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdian Aditya Hidayat. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 6B Humas. Pada video kali ini berisi tentang pengertian, tujuan, metode, dan tips dalam public speaking. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang public speaking. Secara bahasa, public speaking terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris. Public artinya umum di depan publik, dan speaking artinya berbicara. Dengan demikian, pengertian public speaking secara bahasa adalah berbicara di depan umum. Dalam bahasa Indonesia, public speaking belum mendapatkan pengertian yang menyeluruh. Selama public speaking dipahami sebagai tindakan untuk berbicara di depan umum, padahal tidak semua berbicara di depan umum dapat dikatakan sebagai public speaking. Pada prakteknya, public speaking bukan berarti kalian harus berbicara di acara yang resmi. Bahkan pada acara informal yang tidak terjadwal pun, kalian tetap bisa melakukan public speaking. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana sih pengertian definisi public speaking itu? Menurut catatan sejarah, istilah public speaking pada mulanya diartikan oleh para ahli retorika sebagai kemampuan atau seni berbicara. Istilah ini telah dikembangkan sejak abad sebelum Masehi. Saat itu, istilah public speaking identik dengan pidato. Kemudian ada tujuan public speaking. Seseorang yang melakukan public speaking pastinya memiliki tujuan tersendiri. Hal tersebut menjadi penting untuk memperjelas alasan melakukan public speaking sesuai kebutuhan yang dituju. Berikut beberapa yang sering digunakan oleh para speaker: menyampaikan informasi. Salah satu tujuan seseorang melakukan public speaking tentunya untuk menyampaikan suatu informasi. Penyampaian informasi ini dilakukan untuk membantu orang lain lebih mengerti, mengetahui, dan memahami akan suatu hal. Selanjutnya, memberikan pengaruh. Tujuan selanjutnya dilakukan public speaking adalah untuk memberikan pengaruh pada orang lain. Pengaruh diartikan sebagai upaya untuk merubah atau mempertahankan suatu pemikiran sekaligus tindakan orang lain. Tujuan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai motivator, sales marketing, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian penyampaian pendapat. Penyampaian pendapat yang dimaksud dalam tujuan selanjutnya ini berkaitan dengan ungkapan pemikiran dari suatu individu yang menjadi pembicara atau speaker. Di sini, seseorang akan menyampaikan yang dipikirkannya guna memperjelas apa yang sedang ia lakukan. Biasanya, orang yang ingin menyampaikan pendapat menginginkan komunikasi yang efektif dengan lainnya. Poin selanjutnya yaitu memberikan motivasi. Memberikan motivasi menjadi tujuan yang sangat penting dalam melakukan public speaking. Mengingat memberikan motivasi dapat mendorong publik untuk berbuat dan berpikir lebih positif. Hal ini sering dilakukan oleh pembicara seperti motivator yang sedang memberikan motivasi dalam suatu seminar. Dan terakhir yaitu menghibur penonton. Selain untuk tujuan yang mendasar, public speaking juga sering digunakan dengan tujuan untuk menghibur audiens. Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak orang yang senang dihibur dengan satu lawakan atau komedi serta pembicara yang menyampaikan materinya. Kegiatan menghibur ini dapat dijumpai dengan mudah di acara televisi seperti talk show, komedi, maupun lawak. Baru-baru ini juga banyak bermunculan acara yang memadukan antara public speaking dan komedi. Mungkin kalian sudah familiar dengan acara yang satu ini, yaitu stand up comedy. Selanjutnya ada metode public speaking. Ada 4 metode yang sering digunakan untuk melakukan public speaking.
Metode yang pertama yaitu impromptu atau ad libitum. Metode impromptu merupakan cara melakukan public speaking tanpa adanya catatan atau naskah sama sekali. Bahkan catatan mengenai apa saja yang perlu diingat dan dipelajari itu tidak ada. Metode ini pada umumnya dilakukan karena kebutuhan mendesak untuk melakukan public speaking. Metode impromptu dilakukan secara spontanitas. Dalam dunia siaran, ad libitum berarti berbicara tanpa naskah atau skrip. Dengan demikian, metode ini mengkaliankan kemampuan personal public speaker. Metode reading manuskrip atau dikenal membaca naskah. Public speaking dengan metode membaca naskah dilakukan dengan cara membaca naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Metode ini pada umumnya digunakan untuk melakukan public speaking di acara formal atau resmi. Biasanya digunakan untuk para pejabat atau orang yang memiliki kedudukan penting. Itu menggunakan metode ini untuk menghindari kesalahan dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya ada metode hafalan atau memoriter. Sebagaimana nama istilahnya, metode hafalan atau memoriter digunakan dalam public speaking dengan cara menghafalkan teks atau naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat pembicara melakukan public speaking, ia tidak lagi menggunakan teks karena ia telah menghafalkan isinya. Saat tampil menyampaikan pidatonya, pembicara secara spontan mengingat kembali isi teks yang telah dihafalkannya. Selanjutnya ada metode using note atau menggunakan catatan kecil. Metode using note merupakan metode yang paling direkomendasikan untuk kalian. Metode ini dilakukan dengan cara menulis kisi-kisi outline atau garis besar dari bahasan yang ingin kalian sampaikan kepada audiens. Kemudian tips melakukan public speaking. Yang pertama, mengenali audiens yang menjadi target. Yang kedua, menguasai materi. Ketiga, menyusun poin-poin penting. Keempat, menyiapkan alat bantu. Kemudian, yang terakhir, tidak lupa yaitu latihan. Kesimpulannya, public speaking merupakan kemampuan berkomunikasi di depan umum yang meliputi berbagai kegiatan seperti ceramah, pidato, presentasi, diskusi, maupun kegiatan lainnya seperti yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu presentasi. Orang yang melakukan public speaking disebut juga sebagai pembicara atau speaker. Kalian public speaking banyak digunakan di berbagai profesi. Selain itu, public speaking menjadi penting bagi beberapa profesi yang mengutamakan kemampuan berbicaranya. Berikut video penjelasan mengenai pengertian, tujuan, metode, dan tips dalam public speaking. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang sekali, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.